Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Minggu, tanggal 10, bulan Agustus, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah, Apa yang dilakukan kasih? Para pemirsa terkasih. Pelajaran kitab 1 Korintus 13 ayat 4-7 menunjukkan bahwa kasih bukan sekadar perasaan hangat, melainkan tindakan nyata yang lahir dari kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Paulus menggambarkan kasih melalui kata kerja, sehingga kita dapat melihat bagaimana orang yang mengasihi seharusnya berpikir, berbicara, dan bertindak setiap hari. Pemirsa, kasih dimulai dengan kesabaran, yaitu kemampuan tetap tenang, tidak mudah marah, dan tetap bertahan ketika menghadapi kelemahan atau kesalahan orang lain. Kesabaran membuat kita mampu menerima proses pertumbuhan sesama tanpa cepat menghakimi atau meninggalkan mereka. Dengan demikian, pemirsa, kasih membentuk karakter yang lembut, kuat, dan tahan terhadap tekanan hidup sehari-hari yang terus berubah. Bapak Ibu terkasih, kasih juga menunjukkan kemurahan hati, yaitu kesediaan memperlakukan orang lain dengan kebaikan, belas kasihan, perhatian, dan pertolongan yang tulus. Kemurahan hati tersebut mencerminkan sifat Allah yang penuh belas kasihan, sehingga kasih Kristen tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, kasih kemudian bersukacita dalam kebenaran. Artinya, kita mampu ikut bergembira ketika orang lain mengalami keberhasilan, pertumbuhan, pemulihan, atau menerima berkat dari Tuhan. Kasih tidak merasa iri ketika orang lain maju, karena kebahagiaan sesama dipandang sebagai sesuatu yang patut disyukuri bersama. Bapak Ibu, sikap ini membangun persaudaraan, menghilangkan persaingan yang tidak sehat, dan memperkuat hubungan yang dilandasi ketulusan dan kasih sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, Paulus selanjutnya menjelaskan bahwa kasih sanggup menanggung segala sesuatu, sehingga kasih tidak mudah menyerah ketika hubungan menghadapi masalah, kekecewaan, atau tekanan. Menanggung berarti memiliki ketahanan untuk tetap melakukan yang benar, menjaga hubungan dengan bijaksana, dan tidak membalas kesalahan dengan kebencian. Saudara, kasih juga percaya segala sesuatu bukan berarti menerima semua hal secara naif, tetapi memilih memberikan prasangka baik dan kesempatan sebelum menuduh orang lain. Sikap percaya seperti ini mendorong kita melihat kemungkinan baik dalam diri sesama, sambil tetap menggunakan hikmat dan kebenaran. Karena itu, saudara, kasih menolak kebiasaan mencurigai, memperbesar kesalahan, atau menyebarkan kelemahan orang lain kepada orang lain. Para pemirsa sekalian, kasih juga mengharapkan segala sesuatu, yang berarti tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan dapat membawa kebaikan, sekalipun keadaan sedang sulit atau mengecewakan. Harapan membuat seseorang tidak cepat menyimpulkan bahwa kegagalan hari ini merupakan akhir dari seluruh perjalanan hidup. Pemirsa, kasih kemudian sabar menanggung segala sesuatu, menunjukkan ketabahan yang terus bertahan di tengah penderitaan, konflik, dan berbagai ujian.
Paulus menempatkan percaya dan berharap sebagai bagian penting dari ketahanan kasih, sehingga kasih tidak hanya bertahan dengan kekuatan manusia, tetapi juga dengan iman kepada Tuhan selalu. Pemirsa, kasih yang demikian tetap setia melakukan kebaikan, meskipun hasilnya belum segera terlihat oleh mata manusia. Bapak Ibu sekalian, jika dibandingkan dengan kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23, kitab 1 Korintus 13 ayat 4-7 memiliki gagasan yang sangat dekat, karena keduanya menggambarkan karakter yang muncul ketika kehidupan dipimpin Roh Kudus, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, serta sikap penuh kasih menunjukkan bahwa kehidupan rohani yang benar harus terlihat melalui karakter dan tindakan. Artinya, kasih bukan hanya ajaran yang kita pahami, tetapi buah nyata yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang dipenuhi Roh akan semakin mampu mengendalikan ego, mengampuni, melayani, dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Karena itu Bapak Ibu, pertumbuhan rohani harus semakin menghasilkan perubahan karakter, bukan sekadar pengetahuan agama yang bertambah. Saudara-saudara sekalian, kita dapat mewujudkan kasih ini dengan meminta pertolongan Roh Kudus setiap hari, lalu secara sadar mempraktikkan kesabaran, kemurahan hati, pengampunan, kepercayaan, dan pengharapan. Ketika seseorang menyakiti kita, kasih mengajar kita untuk tidak segera membalas, melainkan berhenti, berdoa, memahami keadaan, dan memilih respons yang membangun. Saudara, ketika orang lain berhasil, kasih mengajak kita bersukacita bersama, bukan iri atau merasa tersaingi oleh keberhasilannya. Ketika menghadapi masalah, kasih mengingatkan kita untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan, serta berharap bahwa kebaikan masih dapat bertumbuh. Jadi, saudara, kasih sejati terlihat melalui tindakan konsisten yang membawa damai, menguatkan sesama, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.